Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Sugeng Wibowo, channel yang akan memberikan inspirasi baru untuk jualan online-mu. Nah, di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara kita menentukan ROAS untuk produk yang akan diiklankan. Jadi kalau teman-teman sudah mulai iklan GMV Max, pasti tahu ya, ketika kita ngiklan GMV Max di Shopee, kita akan diminta menentukan target ROAS. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, ROAS itu apa sih? Bagi teman-teman mungkin masih ada yang bingung, ada yang sudah paham. Nah, saya akan jelaskan sedikit karena banyak juga ada yang bingung. Ngapain sih harus tentuin ROAS? ROAS itu apa sih? ROAS itu adalah imbal hasil. Jadi, seberapa besar omset yang kita dapatkan dibanding dengan seberapa besar biaya iklan yang kita keluarkan. Contoh nih, kita dapat omset 1 juta, kemudian kita keluar biaya iklan 100.000. Jadi, ROAS-nya adalah 1 juta dibagi 100.000. ROAS kita adalah 10. Nah, contoh lain nih, kita dapat omset 800.000, biaya iklan kita 100.000. Jadi ROAS-nya adalah 800.000 dibagi 100.000. ROAS-nya 8. Dari sini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Ketika ROAS semakin kecil berarti semakin besar biaya iklan yang kita keluarkan. Karena tadi dari 100.000 cuma dapat 800.000. Sedangkan ROAS semakin besar berarti biaya iklan semakin minim. Karena kita keluar uang 100.000 dapat omsetnya 1 juta. ROAS-nya 10. Nah, jadi di sini teman-teman paham ya, kita harus bisa hitung ROAS itu apa. Nah, kemudian ada satu poin lagi kebalikan dari ROAS namanya ACOS. ACOS ini adalah kebalikan dari ROAS di mana cara menghitungnya omset dengan biaya iklan nanti dikalikan 100%. Jadi contoh nih, Anda beriklan 100.000. Dapat omset 1 juta. Berarti cara menghitungnya biaya iklan dibagi omset dikalikan 100%. Jadi 100.000 dibagi 1 juta dikalikan 100%. Hasilnya adalah 10%. Berarti biaya iklanmu 10% dari omset. Contoh yang lain lagi. Anda mendapatkan omset 800.000, biaya iklan 100.000. Berarti 100.000 dibagi 800.000 dikalikan 100%. Hasilnya adalah biaya iklan Anda adalah sekitar 12% lebih. Ya, Anda bisa hitung sendiri. Ini hanya hitung kasaran saja. Jadi kita bisa lihat bahwa semakin tinggi persenan biaya iklan berarti iklan Anda semakin boros. Semakin kecil acosnya berarti biaya iklan Anda semakin irit. Jadi kebalikan. Kalau ROAS tadi semakin besar semakin irit, semakin rendah ROAS-nya berarti biaya iklan Anda semakin tinggi. Kalau ACOS semakin tinggi ACOS-nya berarti biaya iklan Anda semakin tinggi, semakin boros. Kalau lebih rendah berarti biaya iklanmu semakin minim. Nah, ini berguna untuk apa? Nanti saya akan jelaskan. Nah, sekarang kita langsung praktik aja ya teman-teman. Lewat laptop seperti ini. Ini adalah contoh ketika kita mau beriklan di Shopee, kita pilih salah satu produk. Nah, di sana kita bisa memilih nih, mau GMV Max Auto atau GMV Max ROAS. Dua-duanya sama ada estimasi ROAS, gitu ya. Kita bisa lihat di sini, kalau GMV Max Auto untuk produk ini yang saya pilih, dia memberikan estimasi ROAS 6,69 sampai 11,27. Kalau kita pindah ke yang GMV Max ROAS, di sini target ROAS-nya sebenarnya sama, teman-teman. Hanya di breakdown jadi 3. Di sini ada 6,7, ada 9,6, ada 11,3. Tadi kan sama ya, teman-teman ya. Dari 6,6 sampai 11,27 atau 11,3. Nah, di sini makin kecil ROAS-mu, sistem menunjukkan, dia memberikan gambaran bahwa iklanmu itu akan semakin bersaing. Kita bisa lihat kalau kita pilih yang 6,7, kita lebih bagus 20% dari peringkat teratas dari iklan serupa. Kalau kita pilih yang tengah-tengah, ini kita bisa bersaing 50% dari iklan yang serupa ya di mediumnya. Tapi kalau kita pilih yang paling tinggi 11, dia di sini 20% dari yang paling bawah.
Jadi memang sistem ini memberikan gambaran kalau kamu pengen iklanmu ini kenceng dalam tanda petik ya, belilah ROAS yang paling minim. Nah, di sini kita kadang bertanya-tanya, nah sistem ini memberikan panduan itu dari mana? Jadi ketika sistem memberikan analisa ROAS, ya kira-kira ROASnya dari berapa sampai berapa, itu tidak sembarangan teman-teman. Dia ada caranya. Caranya gimana? Yang pertama, dari histori perjalanan produk. Kalau produkmu ini sudah terjual banyak, sudah tahu sebelumnya menggunakan iklan manual habisnya iklan berapa, imbal hasilnya berapa, sistem akan lebih cepat lagi dalam menentukan ROAS-nya dan lebih valid biasanya. Karena sudah ada histori penjualannya. Dari sana dikumpulkan data dan didapatkan, oh contoh untuk produk ini yang kita di laptop, ROAS-mu ini bisa range-nya 6-11 berdasarkan histori penjualan sebelumnya. Karena kebetulan yang saya gunakan sebagai contoh ini produknya memang sudah cukup lama, sudah terjual cukup banyak. Kemudian yang kedua, sistem memberikan usulan ROAS berdasarkan produk serupa yang ada di Shopee. Jadi dari kompetitor-kompetitor, kira-kira mereka itu hasil ROAS-nya berapa? Diolah datanya, kemudian didapatkan rata-rata ROAS-nya seperti ini. Dan yang ketiga, berdasarkan kategori. Jadi Shopee sudah punya patokan untuk per kategori kira-kira ROAS-nya berapa. Dan Anda mungkin bisa cek ya, kalau ini contoh produk yang saya gunakan sebagai contoh ini kan kategori bedding ya. Nantinya kalau Anda gunakan kategori elektronik, biasanya ROAS-nya akan lebih tinggi. Karena sistem tahu ketika berjualan elektronik, marginnya tidak seluas produk bedding. Jadi mereka sudah tahu nih patokan dari kategori seperti apa. Jadi sistem dalam memberikan usulan ROAS tidak asal-asalan. Jadi cara simpelnya gimana kalau kita mau menentukan ROAS? Kalau ROAS Anda masuk, yang Anda tinggal pilih. Kalau nggak bisa, nggak masuk, ya Anda tinggal tuliskan di sini ROAS yang Anda kehendaki berapa. Nah, sekarang cara menghitung ROAS-nya adalah dengan berdasarkan margin profit produk Anda. Jadi dari awal ketika Anda menentukan harga jual, jangan sembarangan teman-teman. Jangan hanya menentukan harga jual berdasarkan nominal. Nominal keinginan Anda. Karena banyak, misal ya kita ambil dari pabrik 100.000. Wah kayak ini saya lihat saya pengen untungnya 10.000 aja. Jadi Anda jual 110.000, keuntungan 10.000. Itu nggak boleh. Karena setiap potongan yang dibebankan Shopee kepada kita, itu semua dipotongkan berdasarkan persentase. Jadi Anda bisa lihat di kolom pesanan saya, Anda klik itu ya, ada breakdown-nya. Anda misal barangmu 110.000, kena potongan berapa persen dari admin, kena potongan berapa persen dari promo ekstra, dari gratis ongkir ekstra, dari biaya layanan, itu semua ada. Jadi dari awal Anda harus menentukan harga jual dengan persentase. Di YouTube saya sebelumnya, di IG saya sudah banyak saya membuat video tentang bagaimana cara menentukan harga jual. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini ketika kita sudah menentukan harga jualnya, rata-rata di Shopee saat ini ya, menurut pendapat saya pribadi, rata-rata seller itu mengambil keuntungan di range 40%. Karena 40% kenapa? Ya karena memang biaya potongan Shopee banyak ya teman-teman ya. Jadi contoh ya teman-teman ya, kita punya margin profit 40%. Nah, kita harus hitung dulu nih, komisi dari Shopee dan sebagainya berapa. Rata-rata saya hitung itu sekitar 15-20. Kalau Anda pakai flash sale toko itu lidah 5%, mungkin potongannya 15%, rata-rata lah 20. Jadi di sini 40% sudah hilang 20% untuk komisi Shopee. Jadi Anda tinggal punya 20%. Nah, Anda mau ambil margin berapa? Untuk operasional, untuk keuntunganmu sendiri, katakan 10%. Berarti tinggal sisa 10%. Nah, di sini 10% ini Anda bisa gunakan untuk iklan. Di awal tadi saya sudah menjelaskan ada ACOS, ada ROAS. Kalau kita ngomong persen, berarti kan ACOS. Kita punya budget iklan 10%. Nah, bagaimana cara convertnya ke ROAS? Saya beri cara perhitungan yang paling simpel. Jadi kalau Anda dari ACOS mau jadi ROAS, Anda cukup hitung dengan 100 dibagi ACOSmu. Contoh ya, tadi kita punya ACOS kita itu 10%. Ya, kita mau jadikan ROAS, ROASnya berapa? Simpel, tinggal 100 dibagi ACOS, 100 dibagi 10. Persennya dihilangkan aja. Jadi ROAS kita 10. Contoh lagi nih, kalau kita, wah tadi sisa 20%. Wah, saya untuk operasional dan sebagainya, saya maunya 15% nih. Oke, biaya iklan kita hanya bisa 5%. Nah, cara hitungnya gimana? 100 dibagi ACOS, persennya hilangin.
100 bagi 5, ROAS kita 20. Jadi di sini ketika kita menentukan ROAS, hal paling penting adalah sesuai kemampuan toko kita. Iklan ini bisa jadi satu senjata yang sangat kuat. Kalau nantinya kita menentukan ROAS-nya tepat, iklannya jangan dengan baik, konversinya bagus. Tapi juga bisa jadi pembuat kerugian. Kalau Anda ngiklan tapi rugi terus, boncos tidak dengan perhitungan. Jadi dari awal Anda harus setting ROAS sesuai dengan kemampuan toko Anda. Anda bisanya berapa persen untuk beriklan. Nah, contoh di sini, nantinya kalau iklan kita tadi ROAS-nya 10 ya kita tinggal pilih aja mau 9 atau mau yang 11 ya. Tapi contoh kalau iklan kita 20 hanya bisa ROAS-nya 20 ya mau nggak mau kita tulis di sini 20. Secara panduan Shopee memang kita didorong untuk menentukan target ROAS tidak lebih dari 25% dari target yang disarankan. Jadi contoh misal di sini ya targetnya itu 10, kalau 25% maksimal kita naik 2,5, 12,5. Tapi kalau teman-teman memang nggak mampu, ya sudah jangan dipaksakan. Kalau mampu nggak apa-apa. Contoh ya, tadi kita cuma bisanya di 10%. Tapi di sini patokannya mungkin nanti akan mendapatkan ya 8 atau mungkin ya nggak ada yang 10. Anda tinggal tambahkan 25% dari yang disarankan yang tertinggi oleh Shopee. Jadi contoh di sini misal sekarang 11 tambah 25% ya katakan di 13 atau 13,5. Di sini Anda bisa kasih patokan itu. Tapi kalau Anda mampunya 20 atau 20. Nah, makanya kalau di sini ditulis 20, di sini akan memberikan peringatan. Karena iklan GMV Max ini berjalan berdasarkan panduan ROAS kita. Jadi contoh kalau kita memberikan ROAS 20, sistem akan bekerja dengan lebih selektif. Supaya apa? Supaya imbal hasilnya sesuai ROAS-nya 20. Jadi dia benar-benar akan selektif memunculkan produk kita kepada konsumen yang dianggap sangat potensial. Karena kan berarti biaya iklannya 5% aja nih. Supaya imbal hasilnya sesuai. Makanya kalau tadi elektronik nggak masalah. Karena misal kita biaya iklan per kliknya mungkin Rp1.000, ya kan? Butuh 10 klik untuk dapat satu order. Walaupun mungkin biaya iklannya terkesan mahal, misal 10.000, tapi harga handphonenya jutaan. Kan jadi kecil banget untuk biaya iklannya ya kalau kita bandingin biaya iklan yang dikeluarkan dengan omset yang didapatkan. Jadi ROAS ini berfungsi sebagai untuk iklan kita mau ke arah mana. Jadi jangan asal-asalan, tapi juga jangan sangat jauh dari sistem. Karena biasanya kalau sangat jauh juga nggak jalan. Ketika kita sudah menentukan ya target ROAS contoh 20, sistem memerlukan waktu 7 hari secara defaultnya panduannya seperti itu. Tapi saya rasa sekarang sudah lebih cepat karena dulu pertama kali iklan GMV Max muncul butuh waktu 14 hari untuk belajar. Sekarang hanya 7 hari. Kalau saya mendapati di toko-toko klien yang kita kelola, karena kita pegang banyak toko, terkadang toko-toko yang sudah sangat settle, yang sudah omsetnya itu stabil, order stabil, tidak perlu waktu 7 hari sudah bisa dites. Ketika nanti kita menentukan ROAS tertentu, iklannya jalan atau enggak. Parameter iklan jalan atau enggak adalah dapat klik atau enggak. Nah, dari sana Anda bisa nanti evaluasi, kalau enggak dapat klik, boleh ROAS-nya diturunin. Kalau Anda mau testing dulu, yang penting iklan jalan dulu, nanti sudah jalan ROAS-nya baru ditinggiin, atau Anda mau rubah ke auto, itu bisa banyak pilihan. Biasanya nanti kita akan bahas ketika nanti kita di kelas khusus iklan, karena cukup panjang juga. Nah, bisa nanti pun iklannya Anda matikan dulu. Kalau nggak jalan, nggak apa-apa. Kita main di optimasi produk. Bisa di diskon, bisa di campaign, bisa di flash sale. Ada banyak cara untuk kita bisa menaikkan performa produk. Tapi kalau kita berbicara iklan, ROAS-nya adalah sebagai panduan iklan kita jalannya kemana, sejauh apa, dan semasif apa. Jadi teman-teman bisa tentukan di sini sesuai dengan kemampuan Anda. Ingat, seperti slogan kita, asal cuan bisa diatur. Ini adalah analogi dari kalau kita berjualan harus cuan. Karena apa? Dengan cuan kita bisa atur semuanya. Bisa atur iklannya, bisa atur kampanyenya, bisa atur kolaborasi dengan affiliate. Semuanya bisa diatur kalau ada cuan. Kalau cuanmu mepet atau bahkan nggak ada cuan, gimana mau ngiklan? Kan malah rugi. Nggak ada keuntungannya, nggak ada dananya. Ya, jadi teman-teman silahkan hitung sendiri. Mampunya tokomu tuh iklan berapa. Kalau sesuai panduan enak aja, Anda tinggal pilih salah satu ya dari 3 level ini. Anda pilih yang mana. Kalau memang di luar itu jangan takut untuk tuliskan sesuai kemampuanmu.
Karena iklan ini nggak ada ilmu pasti. Semuanya harus dicoba. Dan biasanya menurut pengalaman saya, hasilnya pun juga tidak flat, tidak sama persis. Misalnya Anda pilih 20, nanti hasilnya mesti 20. Enggak, enak banget kalau gitu. Anda pilih di sini 11, pasti 11. Enggak. Kadang Anda setting 11, hasilnya bisa 8 lah. Lebih kecil kan, berarti lebih gede ya iklannya. Kadang kalau produkmu bagus hasilnya bisa 20, padahal ada cuma setting 11. Jadi kemungkinannya banyak teman-teman. Yang penting teman-teman basicnya awalnya jangan salah dulu. Harus tentukan ROAS sesuai kemampuanmu, sesuai dengan yang bisa tokomu berikan. Sehingga Anda ini menjalankan toko dengan tenang, ya, profit, cuan. Jadi tokonya itu sehat. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah gambaran dari bagaimana Anda menentukan ROAS. Semoga video ini membantu Anda dan silakan Anda praktek. Jangan takut untuk mencoba, karena saya ini bergerak di bidang optimasi toko. Saya sudah pegang berbagai macam toko, banyak toko yang kita kelola, dan saya mendapati setiap toko itu ada polanya. Anda nanti akan mendapati tokomu pun ada polanya. Kalau Anda sering ngulik, Anda sering praktek, Anda akan tahu, oh tokoku ini fairnya atau bisanya ROAS-nya di angka berapa. Jadi nanti kalau ada produk baru kamu nggak usah bingung. Karena ada produk baru, kalau tempat klien kita ada produk baru, kita iklanin pun kita tahu, oh ROAS-nya segini pasti jalan. Semua ada polanya. Jadi teman-teman tinggal pelajari toko Anda sendiri dan dapatkan polanya itu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Bagi teman-teman yang ada request tema tertentu yang saya bisa buatkan videonya, silahkan tuliskan di kolom komentar, saya akan buatkan videonya. Dan semoga video ini membantu teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you teman-teman.